billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wal sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahu alazim. Jemaah salat Jumat yang dicintai Allah, kita bersyukur siang hari ini Allah beri kesempatan kita untuk beribadah. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Teman kita sudah dipanggil Allah beberapa pekan yang lalu, ada yang beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa hari yang lalu, beberapa sahabat-sahabat kita dipanggil oleh Allah. Kita bersyukur kita bisa bersujud di masjid yang mulia ini. Keindahan hidup yang paling indah adalah indahnya saat kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan pertama kepada semuanya, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Tahajud, mungkin ada di antara kita yang masih belum setiap malam tahajud. Saya mengajak, mari kita rutinkan tahajud kita. Baca Quran, mungkin ada di antara kita yang masih malas. Saya mengajak, mari kita baca Quran setiap hari jemaah sekalian. Infak kita setiap hari, sholat duha kita rutinkan setiap hari jemaah sekalian. Mengapa? Karena kebaikan-kebaikan itulah, amal-amal itulah jemaah sekalian yang akan banyak memberikan kebaikan kita di akhirat nanti. Masa sedang rahmatullah, satu di antara amal kebaikan adalah amal kebaikan kepada tetangga kita. Mengapa kita harus tetap terus berbuat baik pada tetangga? Karena Allah menyebutkan beberapa kali tetangga itu di dalam Al-Quran. Satu di antaranya surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk terus beribadah kepadanya. Tidak boleh syirik. Untuk masalah tauhid, perbaiki tauhid. Lalu pada ayat yang sama juga Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, kepada saudara, dan di antaranya adalah kepada tetangga kita, tetangga yang kerabat ataupun tetangga siapapun yang sangat berdekatan sama kita. Allah menjadikan satu ayat antara urusan ibadah, tauhid maupun dengan urusan kita dengan tetangga. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang ibadahnya benar, orang yang tauhidnya itu baik, maka hubungan dengan tetangganya akan baik. Maka tidak benar manakala orang itu katanya ibadahnya bagus dan sebagainya, ternyata hubungan dengan tetangganya tidak baik. Maka memberikan sebuah keseimbangan yang masalahnya antara ibadah kita, tauhid kita, dan hubungan kita dengan tetangga adalah satu garis lurus, karena tertuang di dalam ayat yang sama, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Masa sedih rahmatullah, beberapa kasus terjadi di Jepara. Seseorang tidak bisa melewati jalan yang biasanya dia lalui karena jalan di depannya itu adalah milik tetangga depan yang suatu ketika ditutup, sehingga dia tidak bisa melewati menuju ke jalan raya. Kemudian
naik sampah dari belakang rumah, kemudian membangun jembatan setelah minta izin dan sebagainya, menghabiskan dana 250 juta untuk membangun jembatan itu. Cukup viral kasus ini jemaah sekalian di Jepara, menimpa Bapak Sunardi. Hubungan dengan tetangga. Di Cililitan juga sama jemaah sekalian. Ada beberapa rumah di belakang itu melewati depan yang milik tetangga depan rumah. Karena merasa berisik dan sebagainya, maka ditutup karena milik dia tanah itu. Sehingga beberapa rumah di belakang tidak bisa lewat. Ramai di situ jemaah sekalian sampai Pak Lurah, Pak Camat datang ke sana. Masa itu rahimahullah, di Brebes juga terjadi, bahkan di Surabaya juga sama jemaah sekalian. Surabaya Timur ada warga yang membangun pagar pas pada batas-batas tanahnya. Ketika itu sudah berdiri, ternyata ada tetangga yang tidak bisa keluar rumah. Begitu keluar tertutup dengan pagar. Masa itu rahimahullah, ini real terjadi dan berkali-kali. Kalau kita cari internet, info-info itu jemaah sekalian sangat banyak terjadi. Gesekan antara seseorang dengan tetangganya. Ada yang masalah sampah, ada yang masalah parkir, masalah air, masalah ini dan banyak persoalan jemaah sekalian yang itu gesekan seseorang dengan tetangganya. Masa sudah rahimahullah, kadang orang mengatakan bahwa Ustaz, tanah yang dipakai ini adalah dari depan sampai belakang 1 meter, depan sampai belakang, harganya mahal dan sebagainya. Masa rahimahullah, kita perlu banyak kaji siapapun itu, baik yang memiliki tanah ataupun yang tetangga di sebelahnya, itu perlu sama-sama untuk belajar Islam, belajar bagaimana akhlak Rasulullah, belajar bagaimana akhlak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Masih teringat kita seseorang bernama Sa'ad bin Rabi' di Madinah dipersaudarakan dengan orang Mekah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Tidak ada hubungan saudara sama sekali, kecuali adalah saudara Islam. Tidak ada hubungan darah. Yang ada adalah hubungan iman di antara keduanya. Lalu mengatakan Sa'ad bin Rabi', "Ana aktsar ahlul Madinah malan." Aku adalah orang yang satu di antara orang kaya di kota Madinah ini. Fa uqassimu mali isfain. Saya ingin membagi seluruh harta ini jadi 2. Aset-asetnya menjadi 2 dan diberikan separuh kepada Abdurrahman dan separuh dia bawa. Tidak sampai itu, berikutnya dipertegas lagi, indi baina. Saya punya 2 rumah. Fakhtar ayyuma syi'ta fakhtar. Pilihlah satu di antara keduanya itu, ambillah. 1 unit rumah, silakan yang Anda suka diambil. Sejarah mencatat ini jemaah sekalian. Sa'ad bin Rabi', ahli orang asli Madinah yang siap memberikan 1 unit rumahnya, siap memberikan separuh hartanya, aset-asetnya kepada saudaranya sendiri. Yang ini tidak ada hubungan darah sama sekali. Yang ada adalah iman. Karena itu jemaah sekalian, kita alhamdulillah tetangga kanan kiri kita adalah seorang muslim yang mereka juga punya hak yang sama seperti Abdurrahman ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Masyaallah rahmatullah, sekedar mengingatkan kembali bahwa tetangga kita punya beberapa hak. Pertama adalah ihsan ilaihi. Ihsan bukan sekedar hasan. Hasan artinya baik. Kalau kita itu baik pada tetangga itu tidak terusik oleh kita baru hasan jemaah sekalian. Belum ihsan. Ihsan adalah memberikan kebaikan kepada tetangga kita. Manakala tetangga kita, kanan kita merasakan kebaikan-kebaikan kita, maka itulah kita ihsan. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Apakah benar tetangga kita merasakan kehadiran kita itu adalah sebuah keberkahan ataukah musibah? Jemaah sekalian, ini masing-masing kita
mari kita lihat diri kita sendiri bahwa kita berusaha bagaimana mereka merasakan keberkahan, merasakan kebaikan ketika kita ada di sisi mereka. Maksudnya rahimahullah. Yang kedua adalah musa'adatuhum, membantu mereka dalam perusahaan mereka. Imam Abu Hanifah, imam yang pertama dari mazhab, memiliki tetangga yang sering ribut. Malam hari sering membaca syair yang keras-keras, sehingga beberapa tetangga kanan kirinya itu terganggu jemaah sekalian. Dan nampaknya sengaja. Suatu ketika jemaah sekalian, suara itu tidak ada. Lantas Imam Abu Hanifah bertanya pada tetangga yang lain, di mana anak muda itu? Ternyata anak muda itu berurusan dengan pihak keamanan. Maka ketika itu juga jemaah sekalian, Imam Abu Hanifah datang ke tempat di mana anak muda itu ditahan. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar, khalifah saja segan, apalagi polisi. Maka dia meminta kepada keamanan agar dilepaskan tetangga itu, dia siap jadi jaminan. Sampai akhirnya tetangga anak muda tetangga itu menangis betapa setiap malam dia sering memberikan keributan, sering suaranya keras sehingga kanan kirinya kedengaran. Ternyata kemudian dibantu oleh Imam Abu Hanifah. Maksud rahmatullah. Yang ketiga adalah musyarakatuhum fil afrah wal hazan. Kita sama-sama merasakan bahagia, dan ketika ada kesulitan sama-sama merasakan kesulitan. Itu hak tetangga ya mas kalian. Imam Hasan Al-Basri memiliki tetangga yang miskin, yang dia punya sebuah hutang, jatuh tempo, tidak ada uang. Maka tetangga itu datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, aku tidak punya uang, ini ada hutang, jatuh tempo lumayan besar dan sebagainya, mau pinjam. Masuk rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri kemudian datang masuk ke dalam kamarnya. Beliau adalah satu di antara para tabi'in yang sangat senior, yaitu murid para sahabat Rasulullah SAW. Keluar dari kamarnya lalu kasihkan uang kepada tetangga. Dipinjami tidak, dikasih dia mas kalian. Sampai urusan hutang saja itu dikasih. Betapa indahnya, betapa mulianya orang-orang yang seperti ini ya mas kalian. Ada orang-orang yang urusan hutang saja kasih ya mas kalian, siap menutupi. Masuk ke rahimahullah. Itulah di antara tetangga kita yang kadang-kadang kita tidak tahu masalah apa yang mereka miliki, dan mereka juga tidak tahu apa yang masalah yang kita miliki. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membantu tetangga kita, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada tetangga kita. Tidak hanya sekadar tetangga kita tinggal di mas kalian, tetapi bisa tetangga ketika kita duduk di pesawat, tetangga ketika kita berada di sebuah masjid, tetangga di mana kita berada, dimanapun kita duduk di mas kalian, itu adalah tetangga kita. Tetangga adalah sebuah keberkahan di mas kalian. Rasulullah mendapatkan pasangan Khadijah dan adalah tetangga. Anda lihat antara Safa dan Marwah, Anda keluar pintu itu sebelah kanan, itu disitulah rumah Khadijah. Dan tidak jauh lagi dari rumah Khadijah, belakangnya lagi adalah rumah Rasulullah SAW. Jarak rumah Khadijah dan Rasulullah itu tidak sampai dari kita berdiri di sini dengan bundaran Yerusalem, sangat dekat. Dan banyak di antara saudara kita yang nikah mendapatkan tetangga sendiri. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan jodoh tetangga ketika dalam antrian air. Saat dua wanita itu antri air dan Nabi Musa juga antri air di situ, lalu Nabi Musa membantu perempuan yang takut ikhtilat dengan laki-laki itu. Maka kemudian sang orang tua perempuan itu panggillah dia. Akhirnya kemudian dinikahkan oleh orang tuanya dengan Nabi Musa AS, yang orang tua perempuan itu adalah juga seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib AS. Masuk rahmatullah.
SAW beliau menyampaikan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati dan berbuat baik kepada tetangganya. Maka teman sekalian, mari kita introspeksi masing-masing. Siang ini kita melihat apakah tetangga kita, kanan kiri kita selama ini merasakan kebaikan-kebaikan dari kita ataukah tidak. Karena iman itu justru terpancar dari akhlak yang kita miliki, teman sekalian. Tidak mungkin iman itu baik ternyata akhlaknya buruk. Tidak, teman sekalian. Maka ketika iman itu baik, maka buahnya adalah akhlak yang kita miliki. Demikian khutbah pada siang hari ini, semoga manfaat. Aku membawa anda wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah sekali-kali kita menyakiti tetangga kita, karena doa-doa dari tetangga itu bisa jadi Allah istijabah dari masyarakat. Allah kabulkan doa itu. Karena itulah berbuat baiklah kita tetap kepada tetangga, sehingga doa-doa yang muncul dari tetangga adalah kebaikan pada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kalian berbuat baik kepada orang lain, maka pasti kebaikan itu akan kembali pada Anda. Kita bantu kepada kita, maka Allah akan bantu kita dengan cara Allah. Bisa kita dengan tetangga sebelah kiri, Allah bantu dengan tetangga sebelah kanan. Bisa kita bantu teman kita A, Allah bantu kita dengan teman yang lainnya, teman kita yang lain. Rahimahullah, meskipun kadang mungkin ada yang menyakiti, Rasulullah memiliki tetangga yang dia beragama Yahudi, yang sering meletakkan kotoran dan duri di depan pintu rumah Rasulullah SAW setiap hari. Sehingga aktivitas salah satu Rasulullah setiap pagi adalah membersihkan kotoran itu atau duri yang ada di depan rumahnya. Suatu ketika duri itu tidak ada, kotoran tidak ada. Lantas Rasulullah tanya pada tetangga yang lain, mana orang yang biasanya meletakkan kotorannya? Ternyata tetangga lain tahu dia orang itu sedang sakit, si A. Kemudian Rasulullah saat itu juga dengan sekalian mengambil sesuatu dari rumahnya, lalu menuju kepada tetangganya yang sakit itu dan memberikan hadiah. Jemaah sekalian, tidak disangka-sangka orang yang selama ini disakitinya, ternyata justru ketika sakit dialah yang membawa bantuan kepada dirinya. Ini yang menjadikan tetangga itu kemudian masuk Islam. Kebaikan akhlak kita memberikan buah yang tidak terduga sebelumnya. Karena itulah maka jemaah sekalian, jangan pernah kita bosan untuk membantu orang-orang di kanan kiri kita. Masuk Allah, kita tutup dengan doa semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita agar kita tetap selalu baik kepada tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Wallah innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah